Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Juan Ahmad dengan NPM akhir 014 dari Prodi Informatika. Video yang saya buat ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Entrepreneurship yang diampu oleh Bapak Suka Prayanta Pandya. Di sini saya akan menjelaskan intisari dari film The Pursuit of Happiness yang diperankan oleh Will Smith sebagai Chris Gardner dan Thandie Newton sebagai Linda, yang merupakan sepasang suami istri yang mempunyai anak, Christopher, yang diperankan oleh Jaden Smith. Action! Film The Pursuit of Happiness yang menceritakan tentang perjuangan kebahagiaan dalam hidup. Secara garis besar, cerita ini berpusat pada tokoh utama, yaitu Chris Gardner, yang mengalami kesulitan dalam membayar semua kebutuhan sehari-harinya. Chris Gardner adalah seorang salesman yang menjual alat kesehatan. Alat ini berfungsi untuk mendeteksi kepadatan tulang. Chris Gardner semakin hari semakin sulit untuk menjual produk tersebut hingga membuat pasangannya Linda sangat geram. Pada puncak konflik tersebut, ia bangkrut dan Linda meninggalkan Chris beserta anaknya yaitu Christopher. Chris yang tampaknya merasa bahwa menjual produk kesehatan itu bukan jalan suksesnya, Chris pun mencoba menjadi pialang saham dengan menjalani magang. Chris pun untuk magang tersebut sungguh berat, karena ia harus menjalani hukuman penjara 1 malam karena tidak bisa membayar tilang. Karena sebelumnya dalam film tersebut ia mendapatkan tilang di salah satu area. Para direksi yang terkesan dengan kegigihan Chris akhirnya magang selama 6 bulan di tempat tersebut. Namun, selama 6 bulan pun, Chris mendapatkan perlakuan yang tidak enak, karena rekan-rekannya yang selalu merendahkan dirinya. Setelah tak mampu membayar sewa rumah, ia dan anaknya terpaksa pindah ke sebuah motel. Namun setelahnya, ia pun tidak mampu membayar sewa tersebut. Dan pemiliknya pun langsung mengusirnya kembali. Yang akhirnya, Chris pun harus menginap di sebuah toilet stasiun. Namun nasib baik menghampiri mereka beserta anaknya tersebut dan ia bisa menginap di tempat penginapan para tunawisma. Chris yang bekerja sebagai pialang saham tak bergaji tersebut, Chris masih tetap menjual alat-alat kesehatan pemindai kepadatan tulang yang sebelumnya ia jual sebagai jalan menghasilkan uang. Setelah Chris menjalani magang selama 6 bulan, dari 20 orang yang magang tersebut, dan akhirnya hanya 1 orang yang akan menjadi pemenang. Dan ia pun berhasil terpilih bekerja dan memulai karirnya di perusahaan tersebut yang bernama Diane Witter. Chris yang bahagia atas keberhasilannya, dia bergegas meninggalkan kantor dan berlari ke tempat daycare Christopher dan memeluk sang anak dengan penuh sukacita. Yang dalam kisahnya, Chris sendiri telah menjadi CEO perusahaan firma pialang saham bernama Gardner Ridge dan menjadi multimiliarder yang dermawan. Lalu membangun panti tunawisma yang mengingat ia pernah mengalami hal tersebut pada waktu-waktu lalu itu. Jadi, pesan yang saya peroleh dari film ini adalah bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan utama, namun kebahagiaan mulai dari prosesnya sendiri. Kekurangan dan kemiskinan bukanlah suatu halangan bagi seseorang atau sesuatu hal yang membangkitkan semangat dan mengubah pola pikir kita tentang hidup. Dalam melakukan sesuatu, kita harus tetap semangat dan optimis. Kalaupun kita gagal, kita harus berusaha bangkit, bekerja keras, dan sabar dalam menjalani proses demi proses untuk hasil yang kita inginkan. Karena seperti pepatah, tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Maka dari itu, kita harus bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Never give up. Ya, mungkin sekian pemaparan dari saya mengenai intisari film The Pursuit of Happiness. Mohon maaf apabila video yang saya buat ini ada beberapa hal yang kurang berkenan dan kesalahan, karena sampai detik video ini dibuat, saya masih dalam tahap pembelajaran.
Semoga dengan adanya video ini memberikan motivasi bagi orang-orang sekitar dan khususnya tentunya bermanfaat bagi diri saya sendiri. Terima kasih.